Om Swastiastu. Berikut ini adalah materi bimbingan dan konseling SMK yang berjudul Dampak Pacaran di Kalangan Remaja. Dengan tugas perkembangan, mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya, serta kematangan dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Dalam bidang bimbingan pribadi sosial, dan dengan tujuan layanan, peserta didik memiliki pemahaman akan pacaran dan dampak negatif dari pacaran, sehingga dapat memutuskan untuk memfokuskan diri pada tugas pokok sebagai pelajar. Salah satu hal yang menarik dan terjadi dalam dunia remaja adalah tren pacaran yang digemari sebagian remaja, walau tidak sedikit juga orang dewasa gemar melakukannya. Banyak dampak akibat dari pacaran, baik positif maupun negatif, sehingga dibutuhkan suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pacaran. Menurut Degenova dan Rice 2005, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Kemudian menurut Bowman 1978, pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, di mana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan. Benokritis 1996 menambahkan bahwa pacaran adalah proses di mana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Pengertian pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri, serta adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Berikut ini adalah penyebab pacaran di usia remaja. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi yang paling mempengaruhi para remaja sekarang adalah globalisasi akibat berkembangnya internet. Dari situlah para remaja mendapat dorongan untuk mencontoh budaya bangsa barat yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia seperti konsumtif, hedonisme, dan gonta-ganti pasangan hidup, sehingga mendorong para remaja untuk berpacaran di usia dini. Kemudian membuktikan diri cukup menarik. Pada saat ini, para remaja sudah melewati batas bergaul yang telah ditetapkan oleh orang tua. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa remaja. Pacar bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Selain itu, pacar merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapat perhatian dari lingkungan sekelilingnya. Adanya pengaruh kawan. Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan merupakan salah satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Akan tetapi, jika tidak dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan. Sebab kawan dari kalangan tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup tertentu pula, seperti halnya berpacaran. Apabila si remaja berusaha mengikuti tetapi tidak sanggup memenuhinya, maka tersebut kemungkinan besar akan dijauhi oleh teman-temannya. Berikut ini adalah dampak pacaran di usia remaja. Yang pertama, prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun. Yang kedua, di dalam hubungan pacaran pasti ada suatu permasalahan yang dapat membuat pasangan tersebut bertengkar. Dampak dari pertengkaran itu dapat mempengaruhi prestasi mereka di sekolah.
tapi tidak menutup kemungkinan dapat mendorong mereka untuk lebih meningkatkan prestasi belajar mereka. Pergaulan sosial bisa tambah meluas atau menyempit. Pergaulan tambah meluas jika pola interaksi dalam peran hanya berkegiatan berdua, tetapi banyak melibatkan interaksi dengan orang lain seperti misalnya saudara, teman, keluarga, dan lain-lain. Pergaulan tambah menyempit jika sang pacar membatasi pergaulan dengan yang lain. Misalnya tidak boleh bergaul dengan yang lain selain dengan diriku. Selanjutnya, mengisi waktu luang bisa tambah bervariasi atau justru malah terbatas. Umumnya aktivitas pacaran tidak produktif, misalnya seperti ngobrol, nonton, makan, dan sebagainya. Namun, dapat menjadi produktif jika kegiatan pacaran diisi dengan hal-hal seperti olahraga bersama, berkebun, memelihara binatang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keterkaitan pacaran dengan seks. Pacaran mendorong remaja untuk merasa aman dan nyaman. Salah satunya adalah dengan kedekatan atau keintiman fisik. Mungkin awalnya memang sebagai tanda atau ungkapan kasih sayang, tapi pada umumnya akan sulit membedakan rasa sayang dan nafsu. Karena itu perlu upaya kuat untuk saling membatasi diri agar tidak melakukan kemesraan yang berlebihan. Selanjutnya, penuh masalah sehingga berakibat stres. Hubungan dengan pacar tentu saja tidak semulus yang diduga. Jadi, pasti banyak terjadi masalah dalam hubungan ini. Jika remaja belum siap punya tujuan dan komitmen yang jelas dalam memulai pacaran, maka akan memudahkan ia stres dan frustrasi jika tidak mampu mengatasi masalahnya. Kebebasan pribadi berkurang. Interaksi yang terjadi dalam pacaran menyebabkan ruang dan waktu untuk pribadi menjadi lebih terbatas karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk berduaan dengan pacar. Selanjutnya, dampak negatif pacaran bagi remaja. Yang pertama, remaja mudah terjerumus ke perzinaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat, telah ditemukan kasus banyak remaja putri usia sekolah dengan telah mengalami kehamilan tidak dikehendaki atau istilahnya KTD. Dan banyak yang melakukan aborsi karena mereka pacaran kelewat batas. Selanjutnya, menipisnya iman. Remaja yang sibuk pacaran akan lupa ibadah, lupa dosa, lupa nilai-nilai agama. Kemudian sering munafik. Pacaran sering diikuti sikap untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, seperti mengaku kaya, mengaku orang penting, dan sebagainya. Di samping itu, pacaran membuat kita sering berbohong dengan orang tua kita jika pulang terlambat karena keasikan pacaran. Kemudian sering melamun dan panjang angan-angan. Pacaran sering membuat orang suka berhayal dan berpikir tidak realistis lagi. Hari-harinya disibukkan dengan berangan-angan, sehingga lupa belajar dan lupa kewajiban yang lain. Selanjutnya, menurunnya produktivitas dalam berkarya. Pacaran biasanya disibukkan dengan acara berdua-duaan, jalan-jalan, dan kegiatan yang tidak produktif lainnya. Belum jika terjadi pertengkaran atau masalah. Hal ini akan membuat orang malas berkarya. Dan yang terakhir, gaya hidup menjadi boros. Pacaran butuh biaya untuk jalan-jalan, makan, tiket, nonton pertunjukan, pulsa, paket internet, parfum, dan sebagainya. Jarang ada orang tua memberikan anggaran khusus untuk pacaran. Akhirnya, orang menggunakan alokasi anggaran lain untuk kegiatan pacarannya. Gaya hidup akan menjadi lebih boros. Demikianlah materi yang berjudul Dampak Pacaran di Kalangan Remaja. Terima kasih, Om Santi 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 Om.